Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah dengan NPM 205060107. Saya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator dan pembaca materi. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Terpadu Integratif dengan Konsep Pendekatan Saintifik untuk mata kuliah pembelajaran terpadu. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Syifa Dwina Rahma dengan NPM 205060086. Yang kedua ada Ami Oktima Suharyati dengan NPM 205060096. Yang ketiga ada saya sendiri, Hijrianti Fauziah dengan NPM 205060107. Yang keempat ada Monica Helentina Tamba dengan NPM 1950600153. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya yang berjudul Pendekatan Pembelajaran Saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Menurut Nasser 2014 halaman 5 menyatakan bahwa the approach elicited the knowledge of stakeholders and experts in the field, yang dapat diartikan dengan bahwa pendekatan mampu menimbulkan pengetahuan dan stakeholder yang ahli dalam bidangnya. Karakteristik pada pendekatan saintifik juga tidak berjauh beda dengan metode saintifik. Pendekatan saintifik ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran yang mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasikan untuk setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada menurut Hosnan 2014 halaman 35 menyatakan bahwa pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Teori Brunner merupakan teori penemuan. Yang pertama ada individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua ada dengan melakukan proses kognitif dalam proses penemuan. Yang ketiga ada satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan, yaitu yang ia akan memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Yang keempat, dengan melakukan penemuan tersebut, maka akan memperkuat retensi ingatan. Terus ada teori menurut Piaget. Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema atau jamak skemata. Skema adalah struktur mental atau struktur kognitif dengan seseorang secara intelektual dengan cara beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada teori Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran yang akan terjadi pada peserta didik yang bekerja dan belajar dalam menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas yang belum dipelajari itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal development yang terletak di antaranya tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan penyelesaian masalah yang berada di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang akan lebih mampu. Menurut Husnan, tahun 2014, halaman 35. Pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 2. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Monica Helentina Tamba, NPM 1950600153. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Saya akan membawakan materi tentang pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang sudah dirancang bertujuan agar peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara aktif untuk bisa mengkonstruksi pembelajaran konsep, hukum, atau prinsip dengan menggunakan tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknis, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Adapun tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, lebih pentingnya ada kemampuan berpikir dengan tingkat yang tinggi. Kedua, dapat membentuk kemampuan siswa untuk bisa menyelesaikan suatu masalah dengan secara sistematik. Yang ketiga, agar terciptanya kondisi dalam melakukan proses pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan atau suatu yang berarti penting bagi siswa. Yang keempat, dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, kelima, dapat melatih siswa dan mengomunikasikan ide-idenya khusus dalam menulis artikel ilmiah. Selanjutnya, ada yang keenam, agar bisa mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran saintifik di atas diperkuat dalam aturan Kemendikbud tahun 2012 yang dapat menyatakan bahwa implementasi pendekatan saintifik terdiri atas 5 pengalaman pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran harus bisa memberikan pengalaman langsung untuk peserta didik. Pengalaman langsung yang telah diberikan oleh peserta didik yang untuk melibatkan siswa secara langsung dalam melakukan kegiatan seperti mengamati tumbuhan atau sekitar lingkungan. Pengalaman langsung yang sudah diberikan kepada siswa diharapkan dan membuat pengetahuan yang bisa diperoleh menjadi lebih ditingkatkan atau lebih lekat. Karena siswa yang terlibat secara langsung dalam proses mencari informasi yang dapat diberikan atau menjelaskan pembelajaran, memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik. Pengalaman langsung yang diberikan kepada siswa dengan melibatkan siswa secara langsung dalam suatu kegiatan, misalnya mengamati gambar, mengamati lingkungan. Pengalaman diberikan kepada siswa diharapkan untuk membuat pengetahuan yang diperoleh menjadi lekat. Hal ini dikarenakan siswa terlibat secara langsung dalam proses menemukan informasi yang dipelajari. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik yang memiliki kelebihan menurut Aprianita 2015, yaitu memadu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptual pengetahuan. Ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Keempat, membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran. Kelima, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan komunikasi. Keenam, mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu integratif. Menurut Kemendikbud 2013, 189, ada beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran terpadu integratif. Yaitu pembelajaran terpadu integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada yang
dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini akan menjadi satu pemersatu materi yang beragam dari beberapa mata pelajaran. Kedua, ada pembelajaran terpadu integratif perlu memiliki materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait. Materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin terjadi pengayaan horizontal dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam standar isi. Penyajian materi pengayaan seperti ini perlu dibatasi dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. Ketiga, ada pembelajaran terpadu integratif tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku. Sebaliknya, pembelajaran tematik integratif harus mendukung pencapaian tujuan yang utuh dalam kegiatan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Keempat, materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema, selalu mempertimbangkan karakteristik siswa pada minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Kelima, ada materi awal yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Artinya, materi yang tidak mungkin dipadukan tidak usah dipadukan kembali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Subaduna Rahma dengan nomor NPM 205060086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi prinsip-prinsip pembelajaran integratif. Pendapat lain dari prinsip-prinsip pembelajaran terpadu integratif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu nampak. Seperti terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep keterampilan dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik dalam kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasikan peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap satu topik. Yang keenam, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan sendiri. Yang ketujuh, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik, direct experience, dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati atau observing. Mengamati ini lebih mengutamakan pada kebermaknaan dalam proses pembelajaran, meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang sangat tinggi. Lalu yang kedua ada menanya atau questioning. Dalam kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan menanya saat belajar dilakukan dengan cara untuk mengajukan pertanyaan untuk menemukan informasi tambahan yang sudah diamati. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau eksperimen. Dalam kegiatan mengumpulkan informasi untuk menindaklanjuti dari yang bertanya. Kegiatan ini yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Lalu yang kelima ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam mengasosiasikan atau mengolah informasi ini yang termasuk kegiatan pembelajaran yang berupa mengolah informasi untuk dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan. Yang kelima ada mengkomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik ini, seorang guru ditegaskan untuk memberi kesempatan kepada anak didik dengan mengkomunikasikan materi yang sudah dipelajari, misalnya melalui cerita gerakan dan menunjukkan hasil karya berupa gambar, berbagai bentuk dari adonan, boneka dari bubur kertas, pria dari bahan daur ulang, dan hasil anyaman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kasih kepada anggota dari kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya.
Saya di sini akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang mampu menimbulkan pengetahuan dan stakeholder yang ahli dalam bidangnya. Namun, karakteristik dari pendekatan saintifik tidak berbeda dengan metode saintifik. Hosnan menyatakan bahwa pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu teori Brunner, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Pendekatan saintifik yang akan memudahkan guru dan peserta didik dalam menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang ada pada saat melakukan proses pembelajaran. Pembelajaran ini akan memberikan jalan bagi setiap guru untuk selalu melibatkan peserta didik di dalam kegiatan proses pembelajarannya. Selain ini juga, gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan mungkin akan dikenal dengan istilah 5M. Semua aspek yang akan terjadi di dalam proses pembelajaran akan penting, termasuk juga yang sangat penting ketika peserta didik di luar kelas. Sani menyatakan bahwa pendekatan saintifik yang berkaitan erat dengan metode saintifik pada umumnya yang akan melibatkan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam kegiatan percobaan bisa diganti dengan kegiatan untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Pendekatan saintifik juga ini sangat cocok dilakukan untuk proses pembelajaran di sekolah dasar. Karena ilmu yang dapat diperoleh oleh siswa di sekolah dasar yang akan menjadi pondasi untuk mengembangkan ilmu ke tingkat yang lebih tinggi. Apabila siswa tidak mengetahui dasar dari suatu pengetahuan, maka siswa tersebut akan kesulitan untuk mengembangkan ilmu tersebut yang dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apabila kurikulum yang digunakan sudah bagus, tetapi dalam proses melakukan pembelajaran itu tidak maksimal, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Kemampuan guru juga dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam implementasi dengan pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik di Indonesia. Saat itu, sehingga guru harus bisa untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru agar dapat lebih cepat untuk memproses pembelajaran yang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan tentang materi yang sudah dijelaskan, boleh ditanyakan kepada kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 2, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Terima kasih.